Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil lakana zahuqa. Al-ayat.
yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan segenap jamaah manakib dan koordinator jamaah manakib yang hadir pada malam ini, semoga sama selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah, dan apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, para imam-imam manakib yang hadir pada malam ini, semoga beliau-beliau semua selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah, pondok pesantren dan majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah oleh Allah. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Bait, nama panjangannya siapa sih? Saya taunya Tono Baik. Bapak Hartono dan Ibu Partini, keluarga besarnya beliau, semoga selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apa yang beliau hajatkan Allah kabulkan, Allah lancarkan, dan Allah sukseskan. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, orang tua saya, Sahibul Fadilah wal Barokah, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Badri. Semoga beliau beserta nyai, putra putri, cucu menantunya beliau selalu diberikan sehat panjang umur, doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apa yang beliau rencanakan Allah kabulkan, Allah lancarkan, dan Allah sukseskan. Dan semoga barokahnya beliau diciprati kepada saya dan kepada panjenengan semuanya. Syukur kepada Allah, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada saya dan kepada panjenengan semuanya. Amin. Allahumma amin. Masih dilanjut. Rasulullah itu katanya Allah, ya Muhammad, apapun yang kamu katakan maka itu adalah apa yang aku iyakan. Kan begitu. Iya kan? Kalau Rasulullah pengen tinggal ngomong, ya Allah, cabut yang namanya Umar nyawanya, matikan dia dalam keadaan kafir, bisa. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dipinta Rasulullah itu akan menjadi kenyataan. Benar ini. Tapi Rasulullah tidak egois orangnya, wahai saudaraku. Tidak mentang-mentang dia dekat kepada Allah, mentang-mentang dia diberikan kewenangan oleh Allah untuk selalu meminta apa yang dipinta diberikan, tapi dia tidak egois. Justru dia ketika berdoa Rasulullah dia bilang, ya Allah, masukkan dua Umar ke dalam agama. Seandainya tidak dua-duanya, maka salah satu masukkanlah ke dalam agama kamu. Setelah selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meminta Umar untuk masuk ke dalam agamanya Allah? Sedangkan Umar itu sangat membencimu. Katanya baginda Rasul, ya kalau orang Umar, ini dulu ada dua Umar hadirin. Satunya Umar siapa namanya? Bin Hashim. Ya kan? Kalau nama ngetrennya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Situ punya paman. Ya, situ ngikut ngaji, paman situ orang senang Abu Jahal itu. Mamang Jahal sama. Tahu Abu Jahal di Kerawang, Mamang Jahal. Dua. Terus katanya Rasulullah, ya kalau Umar ini sudah masuk ke dalam agamanya Allah, maka kita mensiarkan agama Allah tidak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Kenapa? Karena bajingannya sudah dipegang. Ini Rasulullah. Akhirnya Umar masuk ke dalam agamanya Allah. Dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan cintanya baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Dan Rasulullah cinta kepada seorang hambanya itu, kepada umat itu sangat luar biasa hadirin. Ini Rasulullah. Cintanya itu sangat luar biasa. Bahkan cintanya Rasulullah itu melebihi cintanya orang tua kepada anak. Kenapa saya bilang gitu? Ketika Rasulullah menjelang ingin wafat, Rasulullah bilang, bagaimana nasib
saudara-saudaraku yang belum pernah bertemu denganku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini adalah sahabatmu ya Rasulullah. Tidak, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Lantas siapa yang kau maksud? Mereka umat-umatku yang beriman kepadaku, mengimani aku dan beriman kepada Allah, tapi dia sudah tidak bisa melihat lagi wajah dan ini katanya Rasul. Itu sahabat diam, hadirin. Dan itu bukti cintanya seorang Rasul kepada umat. Ketika Nabi ini pernah Jibril, Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat, ya Jibril, siapakah yang akan mengisi nerakanya Allah? Lalu Jibril menjawab, umat Yahudi ya Allah. Ya Rasulullah, itu ada 7 tingkat. Neraka itu ada 7 tingkat, hadirin. Ada 7 tingkat. Katanya ya. Lalu yang kedua siapa? Jibril. Dijelasin dengan Jibril. Lalu yang terakhir Rasulullah menanya, lalu yang ke-7 ini siapa yang akan menempatkan? Jibril diam, tidak berani menjawab. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa yang akan mengisi neraka yang ke-7 ini wahai Jibril? Jibril masih terdiam. Lalu yang ketiga kali, Jibril, aku bertanya kepadamu, apakah kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Ini katanya Rasulullah. Lalu malaikat Jibril berkata, umatmu ya Rasulullah, orang-orang yang beriman kepadamu. Lalu di situ Rasulullah menangis sesedih-sedihnya. Lalu Rasulullah mengambil wudhu, lalu dia bersolat kepada Allah, wahai saudaraku. Dan dikala itu juga Rasulullah tidak keluar selama 2 hari 2 malam. Kenapa? Untuk memintakan ampun kepada umat-umat yang tidak lagi bisa melihat baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah sujud, selama sujudnya itu bisa dihitung ada 1 jam. Ini sujudnya baginda Rasulullah. Kenapa? Karena mendengar yang mengisi neraka ke-7 adalah umatnya Rasulullah. Menangis Rasulullah. Sayyidina Umar ketuk pintu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak dijawab oleh baginda Rasul. Lalu pergi yang namanya Sayyidina Umar dengan muka yang sedih. Lalu bertemu dengan Abu Bakar. Kenapa engkau wahai Umar? Aku mengetuk pintu rumah Rasulullah, tapi Rasul tidak menjawabnya. Lalu Abu Bakar datang. Tok tok tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah masih tidak menjawab. Lalu pergi Abu Bakar dengan kekecewaan, dengan kesedihan dan kekhawatiran. Lalu bertemu dengan Sayyidina Ali. Diketok. Assalamualaikum ya Rasulullah, tidak dijawab. Tapi dia nggak sedih. Dia pergi ke rumahnya. Lalu dibukalah oleh Siti Fatimah, diketuk, dibuka oleh Rasulullah. Dan di situ Siti Fatimah kaget. Kenapa? Karena melihat keadaan baginda Rasulullah yang sangat kurus. Lalu ditanya, kenapa engkau wahai ya Rasulullah? Aku sedang memintakan ampun umat-umatku yang belum pernah melihatku nanti. Memang kenapa? Karena itu nanti neraka ke-7 umat-umatku yang mengisi, katanya Jibril. Ini bukti cintanya Rasulullah kepada umat. Masih dilanjut? Lanjut. Masih dilanjut? Lanjut. Dan bahkan wahai saudaraku, ketika Rasulullah ingin wafat pun, apa yang diingat oleh baginda Rasul? Ummati, 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 katanya baginda Rasul. Apa katanya Rasul? Umatku, umatku, umatku. Rasulullah tidak mementingkan dirinya. Ketika Rasulullah itu kan sedang sakit ya, sedang sakit, diketuklah. Ketika Israel datang kepada baginda Rasul, dia tidak menyerupai sebagai malaikat Israel, tapi dia menyerupai sosok laki-laki gagah perkasa. Diketuklah, assalamualaikum. Dibukakan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah, Siti Fatimah. Dia bilang, Rasulullah sedang sakit, tidak bisa ditemuin. Ditutup oleh Siti Fatimah. Lalu bertanya, siapa wahai Fatimah? Saya tidak mengenalnya ya Rasulullah. Saya baru melihat. Biarkan dia masuk. Itu tamunya Allah yang akan datang dan menjemputku. Akhirnya diberikan masuk. Sahabat-sahabat semua menyaksikan, wahai saudaraku. Lalu ketika itu, ya Rasulullah, bolehkah saya mencabut atas izin Allah? Silakan wahai kekasihku Israel. Ini katanya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lalu
dimulai dari ujung jempol, dicabut nyawanya baginda Rasulullah. Lalu, ya Jibril, ya Ijrail, wahai kekasihku. Di sini Ijrail mempalingkan mukanya, tak sanggup dia melihat wajahnya baginda Rasul yang merasakan kesakitan, wahai saudaraku. Lalu Rasulullah bertanya, wahai kekasihku Ijrail, apakah sesakit ini rasa ketika sakaratul maut? Iya, ya Rasulullah. Wahai Jibril, jikalau memang ini rasa sakit, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Ijrail, kalau memang ini rasa sakit ketika sakaratul maut, biarkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku, aku yang menanggungnya, ya Ijrail. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini katanya baginda Rasul. Kenapa Rasulullah menyatakan semacam ini? Inilah bukti saking cintanya baginda Rasul kepada umatnya, wahai saudaraku. Lalu ketika dicabut, lalu beliau membisikkan kepada sahabatnya, ummati, 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 katanya Rasul. Ketika Rasul sakaratul maut, dia masih mau menanggung rasa sakitnya sakaratul maut saya dan panjenengan semuanya. Bukan hanya saya dan panjenengan, tapi semua makhluk, semua orang yang beriman kepada baginda Rasul. Rasulullah yang menanggung sakaratul mautnya, wahai saudaraku. Ketika kita sakaratul maut, rasa sakit yang begitu dalam itu belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena sebagian rasa sakit itu sudah ditanggung oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Rasulullah adalah namanya yang digandeng oleh Allah. Betul lah, betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rasulullah ini digandeng dengan Allah. Dan Rasulullah sudah dijamin hidupnya di dalam akhirat oleh Allah. Ahli yang namanya surga. Tapi apakah sampai situ saja cintanya Rasul kepada umatnya? Tidak. Rasulullah yang sudah dijanjikan, yang sudah ditaruh, ditempatkan dalam surganya Allah, beliau belum masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Rasulullah masih menunggu di gerbang surga. Untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada umat yang terjatuh, terjerumus kepada neraka. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, umatnya Rasulullah masuk ke dalam neraka. Rasul mengangkat tangannya, ya Allah, ini umatku, dia beriman kepadaku, dia masih punya sedikit kebaikan, tolong kau angkat ya Allah umatku, masukkan dia dalam surgamu. Diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah memandang mau yang masuk pelacur ke, mau bajingan ke, tidak. Yang penting masih mengiman kepada Rasul, punya sedikit kebaikan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Percaya? Percaya? Ini Rasulullah. Kalau kita borok-borok hari ini, ketika kita sakaratul maut, borok-borok kita ngingetin saudara. Boro-boro kita ingat kepada Allah tuh boro-boro, nggak bakalan. Betul apa enggak? Yang ada kita mementingkan diri kita sendiri. Betul? Boro-boro. Inilah kelebihannya baginda Rasulullah. Dan dia itu tidak pernah memandang umatnya mau yang ahli minum kayak mau ahli apa, nggak memandang itu semua. Yang penting punya cinta kalau kepada baginda Rasulullah. Malam minggu kemarin Abah bilang apa? Ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah sedang berbicara dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, siapa pemilik dunia? Engkau ya Allah. Lalu siapa pemilik langit? Engkau juga ya Allah. Lalu siapa pemilik semua alam dunia ini? Engkau ya Allah. Lalu engkau juga milik siapa? Engkau ya Allah. Ini jawaban baginda Rasulullah. Lalu Allah balik bertanya, wahai Muhammad, jikalau semua ini adalah milikku, lantas aku ini milik siapa? Ini Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab. Kenapa?
Ya wong semua aja ciptaan Allah. Ya kan? Lalu Allah bertanya, wahai Muhammad, kalau memang semuanya milikku, lalu aku ini milik siapa? Lalu Rasulullah menjawab, tidak tahu ya Allah. Siapakah pemilikmu? Mereka yang memanjatkan sholawat kepadamu. Amin. Amin. Allahumma Amin. Jadi orang-orang yang milik Allah adalah orang-orang yang memanjatkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Betul apa enggak? Betul? Betul. Tapi sholawatnya bukan hanya sekedar di mulut, harus disertai dengan hati. Kalau cuma di mulut juga percuma, hadirin. Kalau cuma di mulut, betul apa enggak? Jangan mama gelai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kedatangan kita ke tempat ini membawa barokah. Amin. Barokah untuk kita, barokah untuk tempat yang kita datangi, juga barokah untuk tetangga di sekitarnya. Amin. Allahumma Amin. taqarruban abdul dzikri. La ilaha illallah. 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 Allah illallah. La ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu